Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan Mbak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya akan berbagi tips ya. Kemarin kan masih di seputar baterai untuk pengganti aki motor Mbak ya. Kebetulan saya update ini Mbak ya, dan untuk update-nya saya tambah 8 jadi 24. Untuk cara sambungnya seperti itu Mbak ya, untuk memperkuat arusnya supaya lebih spontan saya berikan kabel ya di antaranya itu supaya lebih bagus untuk arusnya. Dan di sini untuk pembungkusnya saya menggunakan bekas map Mbak ya, bekas map, dan saya blower ya untuk pembungkusnya, dan saya berikan 3 kabel masing-masing di tengah, pinggir, dan pinggir ya. Nanti yang mana nanti akan saya satukan Mbak, kira-kira seperti itu supaya apabila terkena hentakan merata begitu loh Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi nanti 3 kabel itu saya satukan di masing ada 6 kabel ya, tapi saya pasang di masing-masing kutub ya, di kutub negatif 3, tengah, pinggir dengan pinggir. Di positif pun juga seperti itu. Hasilnya seperti ini Mbak ya, hasilnya seperti ini. Di sini saya menambahkan sekun ya. Untuk baterainya itu kemarin 16 Mbak ya, kemarin 16 4 ya, 16, dan saya tambahkan lagi 8, jadi 5 6, satu baris 6. Bisa dilihat tadi gambar video sebelumnya tadi ya, satu baris itu 6 dan berjejer 4 Mbak ya, dirangkai seri Mbak ya, kira-kira seperti itu. Ini rangkaiannya ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri Mbak ya, karena mempersatukan begitu loh Mbak. Di sini untuk memperkuat, selain saya klaim, di sini saya berikan timah supaya lebih apa Mbak ya, lebih daya lengketnya itu lebih apa ya, lebih bagus Mbak ya. Selain saya jepit dengan tang, di sini saya melakukan solder juga supaya nanti untuk starter itu kan perlu apa Mbak ya, perlu kabel yang besar tentunya. Tapi di sini saya memakai kabel sebenarnya sudah besar Mbak. Kemarin itu kan cuma satu Mbak ya, cuma satu kabel juga bisa ya. Kemarin itu baterainya juga relatif cuma 16, dan untuk penyambungannya pun kemarin itu kan cuma sementara ya, artinya untuk sementara pengetesan. Jadi saya belum merapikan, dan di sini saya mencoba merapikan. Tapi di sini saya belum memasang BMS Mbak ya. Nanti jadi buat sahabat dan Mbak semua, kalau merakit baterai motor saya sarankan memakai BMS ya untuk pengaman. Sebenarnya untuk overcharging atau overcharge ini tidak, ini kebetulan kan kiprok juga kiprok masih standar Mbak, masih belum pernah ganti begitu loh Mbak. Jadi kiproknya masih kiprok standar, saya pikir aman ya. Dan mungkin ke depan kalau mau pasang kita solder untuk penambahan timah Mbak, mungkin ke depan kalau kebetulan di sini enggak ada ya untuk BMS, enggak ada dijual, harus pesan online. Dan di sini saya memasang sementara seperti ini dulu. Nanti untuk penambahan BMS gampang Mbak. Nanti jika ada BMS akan saya update lagi untuk BMS, karena harus pesan online Mbak ya. Di sini saya pasang seperti ini dulu. Dan apa tadi Mbak saya mau bilang Mbak ya, tadi ini kan 6 baterai dirangkai seri Mbak ya. Dan kalau mengingat
dari daya cas si kiprok atau hasil dari sepul yang dilempar ke kiprok, terus maksimalnya itu 15 Mbak ya, antara 14, maksudnya antara 14 sampai 15 Mbak ya. Sementara arus baterai yang di jejer 4 itu kan, maksudnya 4 baris itu bisa menghasilkan, kalau baterai baru itu kan 4,2 Mbak, full charging, full charge itu 4,2, antara 4 sampai 4,2 ya. Kalau baterai baru itu 4,2 Mbak. Jadi anggaplah 4 ya, kalau 4 kali 4 kan 16 Mbak. Anggaplah ini baterai kan sudah swak karena baterai bekas ya, jadi 4 bisa dilihat Mbak ya, tadi ya bisa dilihat ya. Kalau 4 ya kita pasang Mbak. Kenapa tujuannya saya pasang, saya tambah baterai, karena masih tempatnya masih muat, kira-kira seperti itu Mbak. Saya kembali ke baterai tadi Mbak ya. 4 kali 4 16, charging motor cuma sampai di 14 sampai 15, berarti bisa disimpulkan ini baterai di cas pun tidak akan bisa penuh. Tapi dengan cara ini saya rasa baterai akan lebih awet Mbak, kira-kira seperti itu ya. Di sini saya pasang untuk bautnya Mbak, saya belikan baut dan mur. Jadi aman Mbak, dibilang kalau baterainya ini kan, baterainya kan bekas semua ya kan, baterainya bekas semua. Tadi di atas 14 Mbak ya, di atas 14 Mbak ya, di atas 14. Jadi levelnya itu aman, walaupun tidak pakai BMS, tapi tetap harus wajib pakai BMS Mbak ya kalau jangka panjang, karena ini kan saya belum ada BMS. Bisa dilihat yaitu kita coba cek ukur posisi terpasang apakah drop sekali. Kalau drop sekali berarti ada yang short Mbak di rangkaian motor. Kita cek, tapi di sini tempatnya sempit Mbak, sempit, tidak ada yang pegang kamera ya. 14,4 Mbak ya, 14,4 bisa dilihat ya, 14,4. ini tidak dicas Mbak ya, ini tidak dicas Mbak ya, ini tidak dicas baterainya, cuman ya kemarin kan sempat dinyalakan motor jadi otomatis ngecas ya, kira-kira seperti itu Mbak. Di sini saya mencari setan Mbak, mencari setan supaya bisa kameranya itu bisa monitor gitu loh Mbak, sambil memegang avometer sambil starter begitu loh Mbak. Kita pegang avonya karena ada 2 titik ya, tidak ada lubangnya jadi agak susah. 14,4 Mbak ya, itu 14,4. Oke Mbak, kita nyalakan untuk motornya Mbak. Bisa dilihat Mbak ya, 3,7 setelah di kontak on karena ada lampu menyala Mbak ya. Di start bisa dilihat, bisa dilihat seperti berikut Mbak ya. Setelah digas juga naik juga di 14,6 ya, enggak sampai 5. Jadi untuk baterai rangkaian baterai ini aman Mbak ya, baterai tidak akan bisa penuh tapi bisa dipakai Mbak, mengingat baterainya itu kan baterai bekas Mbak, kira-kira seperti itu Mbak. Coba dinyalakan klaksonnya. Untuk kena beban klakson tidak terlalu turun drastis ya, berarti
baterai masih sangat layak untuk digunakan, Mbak. Bagaimana di sini saya coba rapikan ya, apakah bisa tertutup dengan rapi penutup akinya. Bisa dilihat Mbak ya, berarti total baterai kalau kemarin kan waktu pengetesan itu ya, waktu belum di upgrade itu 16 ya, sekarang 24 baterai. Dan bisa dilihat ya, bisa ditutup. Kita tes kembali Mbak, nanti akan saya coba tes sambil nyala klakson, sambil nyala sen, kita starter Mbak, apakah mampu Mbak. Jadi posisi sambil ngelakson sambil start Mbak, menyalakan start untuk mengecek kemampuan si aki Mbak. Kita tes sambil nyala sen, aman terkendali Mbak ya. Sekarang kita tes sambil mengklakson, nyala sen sambil starter Mbak. Jadi klakson posisi nyala, langsung kita starter bersamaan Mbak. Sip Mbak ya, berarti eksperimen sukses Mbak ya, tinggal penambahan BMS saja nanti kalau tapi menyusul Mbak ya, videonya menyusul nanti Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.